Kira-kira terhitung sudah 15 tahun kita memerangi stunting di Indonesia. Dan jika melihat kondisi saat ini, sepertinya peperangan ini masih berlangsung lebih lama. Dan akhirnya pemerintah secara resmi membuat program makan bergizi gratis untuk menangani masalah ini. Banyak pro dan kontra memang. Dan jika ditanya apakah program ini bisa menjadi jawaban untuk mengatasi masalah stunting, ya jawabannya seharusnya bisa. Tapi yuk kita bahas. Jadi Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penanganan masalah gizi. Dimulai sejak tahun 1830 pada zaman kebijakan tanam paksa, di mana terjadi kelaparan besar-besaran dan ini merupakan sejarah kesehatan terburuk buat Indonesia. Kemudian terjadi lonjakan kasus gizi buruk akibat krisis ekonomi di era pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1930. Upaya perbaikan gizi ada pada saat itu, namun terhalang akibat invasi Jepang, di mana rakyat harus menyetor hasil pertaniannya kepada Jepang. Di sini masyarakat mengalami kondisi gizi terburuk dalam sejarah. Kemudian di masa kemerdekaan pada tahun 1950, Indonesia mulai gencar melakukan misi perbaikan gizi melalui Lembaga Makanan Rakyat dan seterusnya. Hingga akhirnya Indonesia secara khusus menaruh perhatian pada stunting di tahun 2010 setelah bergabung dalam gerakan Scaling Up Nutrition atau disingkat SUN. Ibu-ibu jangan ragu ke posyandu. Dan hingga saat ini, stunting selalu menjadi program prioritas di Indonesia. Sebenarnya sejarah ini sangat menarik untuk dibahas, tapi secara detail mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih Indonesia harus segitunya dengan stunting? Dan sebenarnya masalah stunting ini bukan cuma masalah di Indonesia, ada juga di beberapa negara, dan ini menjadi concern buat semua bangsa. Ya, karena stunting bertanggung jawab terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika kalian berpikir stunting itu hanya berdampak pada tinggi badan yang pendek saja, maka kalian keliru. Dampak stunting itu begitu krusial buat sebuah negara, karena stunting dapat menurunkan kapasitas intelektual, kemudian menghambat perkembangan mental, dan meningkatkan risiko penyakit pada tubuh. Dan dalam jangka panjang, tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional yang buruk. Sehingga kalau masalah ini terus terjadi, maka bonus demografi yang dikatakan oleh banyak orang merupakan sebuah potensi buat Indonesia maju, justru akan menjadi beban demografi ke depannya. Kemudian melihat fenomena-fenomena viral di sosial media belakangan ini, seperti rendahnya ketertiban, kemudian rendahnya rasa empati, kekerasan, premanisme, BBM yang dioplos, kemudian emas dipalsukan, minyak goreng dicurangi, dan lain-lain. Ini seketika membuat kami berpikir bahwa ini imbas dari stunting mungkin ya. Dan maraknya komentar SDM rendah di sosial media membuat ini menjadi semakin nyata gitu dampaknya. Kemudian melihat maraknya praktik korupsi. Ini membuat kami seketika berpikir, apakah ada keterkaitannya dengan stunting? Karena stunting kan berdampak pada perkembangan mental, dan praktik korupsi juga merupakan masalah mental. Maka jangan-jangan mereka para koruptor adalah generasi stunting gitu. Tapi sudahlah. Jadi intinya stunting masih menjadi sebuah masalah besar buat Indonesia. Jadi memang sebegitunya pengaruh stunting terhadap kualitas suatu bangsa. WHO sendiri menyatakan suatu negara memiliki masalah stunting kronis dan tinggi bila angka stuntingnya itu melebihi 20%. Dan ini akan membuat masalah serius untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang bisa saja membuat satu negara terpuruk. Indonesia sendiri memiliki riwayat prevalensi stunting di atas 30% dalam satu dekade, yaitu pada tahun 2007, 2013, dan 2018. Ya, walaupun angkanya mengalami penurunan setiap tahunnya, dan hingga data terakhir pada tahun 2023, Indonesia memiliki angka stunting sebesar 21,5%. Namun ini masih tergolong tinggi ya. Ini juga yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka stunting yang tinggi secara global. Padahal secara global sudah ada 40% negara yang berhasil lepas dari angka stunting tinggi, namun tidak dengan Indonesia. Jadi secara nasional kita punya target penurunan angka stunting itu hingga 14% di tahun 2024. Di mana jika dihitung dari prevalensi pada tahun 2022, maka seharusnya di tahun berikutnya setidaknya harus ada penurunan stunting sebesar 3,8%. Namun di tahun 2023 penurunannya hanya mencapai 0,1%. Dan ini masih jauh dari target.
Untuk tahun 2024 ini, nanti kita lihatlah dari hasil survei SSGI tahun 2024, yang sayangnya hasilnya belum publish. Ya, kita doakan saja semoga penurunan angka stunting di tahun 2024 menurun secara signifikan. Oh ya, hampir lupa, kita harus paham dulu nih apa itu stunting. Kalau kalian masih berpikir bahwa pendek itu sudah pasti stunting, maka kalian perlu hati-hati. Karena orang pendek itu belum tentu stunting. Ya, walaupun stunting sudah pasti pendek. Jadi, jika kita ingin bahas tentang stunting, maka pengertian utamanya ada pada penyebab dan dampaknya. Maka, stunting ini merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi dan nutrisi secara kronis dan juga infeksi berulang. Sehingga biasanya anak dengan stunting akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan tanda awal itu seperti tinggi badannya di bawah 2 standar deviasi dari rata-rata tinggi anak di usianya. Nah, untuk melihat ini sebenarnya sudah ada grafik pertumbuhan namanya. Kalau teman-teman memiliki adik atau anak, teman-teman bisa download ini di internet dan bisa menjadikan ini sebagai patokan untuk melakukan pengukuran di rumah. Kemudian, dan dalam jangka panjang, ini akan mengakibatkan penurunan daya kognitif, gangguan perkembangan mental, dan gangguan metabolik, sehingga anak-anak yang stunting sangat rentan terhadap penyakit degeneratif. Dan perlu kita ingat, penanganan stunting efektif dilakukan pada golden age anak itu, atau biasa disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu di masa awal mula kehamilan hingga anak berumur 2 tahun. Jadi lewat dari itu, maka intervensi penanganan stunting sudah dianggap terlambat. Jadi bisa dibilang penanganan stunting itu memiliki waktu yang terbatas ya, dan apabila terlambat maka bisa dikatakan akan menjadi generasi stunting. Jadi bisa kita bayangkan kan, dari pengertiannya saja lingkup dampaknya begitu luas, mencakup fisik, kognitif, dan mental. Belum lagi kita berbicara dampak jangka panjang lainnya seperti dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi. Nah, ini kenapa penanganan stunting itu menjadi begitu penting buat Indonesia. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal, apakah makanan bergizi ini bisa menangani stunting? Seharusnya bisa, namun tidak sesimpel itu. Jadi untuk bisa menjawab ini, kita harus melihat dulu determinan atau faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting ini. Jadi determinasi yang berhubungan dengan stunting ini sangat luas dan kompleks. Namun ada pasangan determinasi yang perlu kita pahami terlebih dahulu, karena ini memiliki pengaruh saling memperkuat satu sama lainnya, yaitu malnutrisi dan infeksi penyakit. Jadi stunting ini masuk dalam masalah malnutrisi, yang digolongkan dalam masalah kekurangan asupan nutrisi. Dan di sini terdapat pengaruh yang sangat kuat yang berdampak pada malnutrisi, yaitu infeksi penyakit. Dan masalahnya ini bersifat timbal balik, sehingga membuat sebuah siklus yang saling memperkuat. Jadi hubungan timbal baliknya itu seperti ini. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan penurunan imunitas, sehingga meningkatkan risiko infeksi penyakit. Dan ini membuat anak menjadi rentan pada infeksi penyakit. Kemudian infeksi penyakit dapat mengakibatkan penurunan nafsu makan dan gangguan penyerapan nutrisi dalam tubuh, sehingga anak membutuhkan asupan kalori atau nutrisi yang lebih dari biasanya untuk melawan infeksi. Nah, jika kebutuhan energi dan nutrisi ini tidak terpenuhi, maka akan berujung pada malnutrisi. Nah, ini yang membuat sebuah lingkaran setan yang dapat terjadi berulang-ulang dan berujung pada stunting. Tapi siklus infeksi dan malnutrisi tadi hanya determinan dasar ya. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, akan menunjukkan determinan lain yang berhubungan langsung dengan kedua faktor tadi. Seperti pola asuh, ketersediaan air bersih, kemudian hygiene dan sanitasi lingkungan, ekologis, akses pelayanan kesehatan, kualitas pangan, kemudian riwayat kelahiran, kondisi ibu, hingga pada aspek sosial seperti sosial budaya, politik, dan ekonomi. Jadi ini stunting ini memiliki determinasi yang cukup luas. Jadi penanganannya seharusnya tidak sesimpel itu. Nah, ini membuat masalah stunting intervensinya cukup kompleks, apalagi karakteristik masyarakat Indonesia yang begitu majemuk. Sehingga bisa saja tempat yang satu dengan tempat yang lain memiliki faktor determinan yang berbeda-beda, yang intervensinya bisa saja tidak bisa disamakan. Belum lagi ada satu faktor yang baru-baru ini menjadi determinan yang cukup kuat untuk stunting, yaitu kurangnya stimulasi tumbuh kembang.
Nah, ini secara langsung membuat kompleksitas dari stunting bertambah. Sekarang coba kita lihat bagaimana determinasi atau akar penyebab masalah di Indonesia secara nasional. Di sini kami mencoba mereview sebuah sumber yang melakukan literatur review berkaitan dengan stunting ini. Nah, dari berbagai penelitian dilakukan di lokus-lokus stunting di Indonesia, ternyata memang ada beberapa faktor yang berkorelasi dengan stunting. Jadi lokus stunting ini merupakan daerah di mana angka stuntingnya cukup tinggi, sehingga disebut dengan daerah khusus penanganan stunting. Yang pertama itu paparan asap rokok. Jadi fakta menunjukkan bahwa 43 juta anak Indonesia hidup serumah dengan perokok dan terpapar asap rokok. Selain berisiko terhadap penyakit patogen pernapasan, anak-anak Indonesia juga berisiko tinggi mengalami stunting karena paparan asap rokok. Jadi terbukti ya bahwa ternyata paparan asap rokok selama lebih dari 3 jam dalam sehari itu dapat meningkatkan kejadian stunting sebesar 10 kali. Ini karena paparan asap rokok dapat meningkatkan kadar nikotin dalam tubuh. Nah, nikotin ini dapat menghambat suplai oksigen sebesar 20 hingga 40%. Ini juga yang membuat gangguan penyerapan nutrisi seperti kalsium, mineral, dan vitamin C yang diperlukan anak untuk tumbuh. Kemudian, determinan kedua ada riwayat kelahiran, yaitu seperti prematur dan BBLR atau berat badan lahir rendah. Jadi bayi prematur ini memiliki risiko tinggi mengalami stunting, apalagi bayi prematur memiliki kecenderungan untuk mengalami berat badan lahir rendah. Nah, berdasarkan kajian Titley dan Sartika pada tahun 2021, ternyata bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko 19 kali lipat lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang berat badannya normal. Ini juga berkaitan dengan kondisi ibu selama kehamilan, seperti riwayat penyakit pada ibu hamil, kemudian juga kondisi malnutrisi pada ibu hamil. Kemudian infeksi penyakit. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar anak stunting di Indonesia itu memiliki riwayat infeksi diare secara berulang. Bahkan ini juga terbukti di beberapa tempat yang bukan merupakan lokus stunting. Berdasarkan telah tinjauan literatur juga menjelaskan anak yang mengalami diare 2 minggu terakhir ternyata risikonya lebih tinggi untuk mengalami stunting. Dan secara teori memang diare diakibatkan dan menyebabkan gangguan pada villi usus yang menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi pada anak. Ini juga dapat dikaitkan atau dapat dihubungkan dengan kondisi PHBS keluarga. Kemudian hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk, serta ketersediaan atau akses air bersih yang buruk. Kemudian imunisasi. Nah, imunisasi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi penyakit. Nah, penelitian dari Sartika menunjukkan anak dengan cakupan imunisasi parsial atau anak dengan imunisasi terputus, ini dalam artian tidak lengkap ya. Misalnya, anak itu seharusnya mendapatkan 3 dosis. Namun karena alasan tertentu, dia cuma mendapatkan 1 atau 2 dosis. Nah, ini disebut dengan imunisasi parsial. Ternyata 22,54% lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang imunisasinya lengkap. Dari ini juga ternyata anak-anak yang mau diberikan imunisasi secara lengkap dapat mengalami penurunan risiko stunting. Dan imunisasi yang diberikan tepat waktu akan meminimalisir anak untuk mengalami stunting. Kemudian ASI eksklusif. Ini berdasarkan penelitian dari Parengreng. Ternyata di sana ditemukan bahwa di desa lokus stunting terdapat 64,9 ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Dan dari penelitian ini juga ASI eksklusif ini menjadi faktor dominan penyebab terjadinya stunting di sana. Di mana ibu-ibu di sana itu mengkombinasikan ASI dan susu formula. Sebenarnya pemberian susu formula ini memang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Namun susu formula ini tidak seperti ASI yang dapat memberikan antibodi, sehingga anak akan rentan terhadap penyakit. Belum lagi kita berbicara tentang laktosa atau kandungan laktosa dalam susu formula yang ternyata dapat berdampak pada gangguan pencernaan pada anak. Dan dari WHO sendiri memang sangat menyarankan agar anak mendapatkan ASI eksklusif karena praktik menyusui yang tidak optimal seperti inisiasi menyusui dini yang tertunda dan ASI yang tidak eksklusif adalah faktor penyebab anak menjadi stunting. Nah, ini juga yang berkaitan dengan pola asuh yang kurang baik. Jadi bisa kita lihat bagaimana luasnya determinasi stunting di Indonesia. Belum lagi kita berbicara tentang masalah gizinya, yang merupakan salah satu determinan utama yang jika kita bahas akan sangat panjang. Kemudian determinan sosial yang juga tidak bisa dianggap remeh. Ini menggambarkan bagaimana seharusnya penanganan stunting dilakukan. Jadi penanganan stunting itu harus komprehensif berdasarkan akar penyebab masalahnya. Jadi gimana? Balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah cukup hanya dengan makanan bergizi gratis?
aspek gizi adalah hal yang sangat penting. Memang, kita mesti akui itu. Apalagi jika kaitannya dengan stunting. Dan kita tahu bagaimana pentingnya gizi dan nutrisi dalam menunjang kita untuk hidup. Bukan cuma anak-anak, bahkan kita di usia dewasa pun aspek gizi adalah hal yang sangat krusial. Tapi masalahnya ini sudah masuk ke ranah kebijakan, yang tidak bisa dinilai sebatas itu saja. Kalau soal kebijakan, maka kita juga berbicara bagaimana tata kelolanya, kemudian bagaimana perencanaannya. Bukan hanya perencanaan jangka pendek aja ya, tapi juga bagaimana jangka panjangnya, keberlanjutannya, bagaimana pembiayaannya, pelaksanaannya, sasarannya siapa saja, ada tidaknya risikonya, kemudian kalau ada, bagaimana mitigasi risikonya, kemudian indikator keberhasilannya apa, bagaimana menilai keberhasilannya, target keberhasilannya berapa, dan butuh waktu berapa lama untuk mencapainya, kemudian aspek kuantitas dan aspek kualitasnya bagaimana, sehingga ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Butuh kematangan dalam perencanaan. Kalau berbicara penanganan yang komprehensif selama ini sudah dilakukan, itu pun masih butuh banyak pemenahan. Ada intervensi pada isu spesifik misalnya, yang selama ini masih menjadi tanda tanya tingkat keberhasilannya. Kemudian ada juga intervensi pada isu sensitif, yang selama ini masih butuh pematangan karena pelaksanaannya belum merata di seluruh Indonesia, terutama di bagian household atau rumah tangga. Nah, ini yang masih menjadi suatu masalah yang seharusnya menjadi prioritas. Sebenarnya semua upaya itu bagus-bagus saja kalau dilakukan, apalagi bisa jadi satu kesatuan kan, atau satu nafas. Jangan sampai upaya yang satu justru memangkas upaya yang lainnya, yang justru seharusnya bisa menjadi upaya penting untuk penanganan stunting, ya kan? Jadi gimana kawan-kawan? Ramaikan aja di kolom komentar.